Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana isi materi ini akan membahas tentang tujuan, konsep, prinsip, teknik, instrumen, serta implementasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Bisa kalian lihat mengenai latar belakang, yaitu evaluasi merupakan bagian penting dari pembelajaran. Karena evaluasi tidak hanya mengukur dari pengetahuan saja, tetapi juga dari sikap dan keterampilan. Evaluasi pendidikan agama Islam harus bisa mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dibutuhkan instrumen yang valid, objektif, dan berkualitas. Tujuan penulisan ini adalah pertama, untuk mengetahui pengertian, fungsi, tujuan, dan prinsip evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, memahami langkah, teknik, dan instrumen pengembangan evaluasi pembelajaran agama Islam. Yang terakhir, menjelaskan implementasi evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, di mana manfaat evaluasi ini bagi guru akan menjadi acuan untuk mengembangkan evaluasi yang lebih efektif. Untuk peserta didik, evaluasi ini akan menjadi penilaian yang lebih menyeluruh. Untuk sekolah, evaluasi ini akan meningkatkan kualitas evaluasi pendidikan agama Islam. Untuk peneliti akan menjadikan evaluasi ini sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya. Dan untuk dunia pendidikan, evaluasi ini akan berkontribusi pada pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam. Untuk mengenai pengertian pengembangan dan fungsi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengembangan evaluasi adalah proses merancang, menyusun, mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan instrumen penilaian yang tujuannya adalah agar mampu mengukur kompetensi peserta didik secara tepat dan jelas. Selain memiliki tujuan yang jelas dan tepat, pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam juga memiliki berbagai fungsi penting, di mana fungsi tersebut tidak hanya berorientasi pada pengukuran hasil belajar peserta didik saja, tetapi juga menjadi dasar bagi guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Di antaranya, pertama, fungsi edukatif, yaitu fungsi di mana untuk meningkatkan kualitas belajar dan membentukkan karakter Islami. Yang kedua, fungsi diagnotis. Fungsi diagnotis ini tujuannya untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, dan kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, fungsi instruksional, di mana fungsi instruksional ini adalah untuk memperbaiki metode dan proses pembelajaran. Yang keempat, fungsi penempatan, di mana fungsi penempatan ini adalah bertujuan untuk menempatkan siswa yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, fungsi selektif, di mana fungsi selektif ini adalah untuk menentukan kelulusan atau penilaian peserta didik. Yang keenam, fungsi administratif, di mana fungsi administratif ini adalah untuk menjadi dasar penyesuaian nilai dan laporan belajar. Yang ketujuh, fungsi akuntabilitas, di mana fungsi akuntabilitas ini sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi motivasi, di mana fungsi motivasi ini adalah untuk mendorong semangat siswa dan meningkatkan kinerja guru. Selanjutnya, tujuan dan prinsip pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, tujuannya adalah untuk mengevaluasi keefektivitasan metode, proses, dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, untuk mengukur kompetensi siswa. Yang ketiga, untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, untuk mengetahui
kelebihan dan kelemahan siswa. Yang kelima, untuk menentukan remedial dan pengayaan. Untuk keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir, untuk menjadikan hasil penilaian sebagai landasan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam secara berkelanjutan. Selanjutnya prinsip, di mana prinsip ini dalam pengembangan evaluasi pertama harus valid, yang kedua objektif, yang ketiga komprehensif, yang keempat berkesinambungan, yang kelima adil, yang keenam praktis, yang ketujuh akuntabel, yang kedelapan berorientasi pada nilai-nilai Islam. Karena instrumen yang baik harus mampu memberikan hasil penilaian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk langkah-langkah pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, diantaranya pertama, menentukan tujuan evaluasi, yang kedua, menyusun kisi-kisi soal, yang ketiga, memilih teknik, entah teknik tes, non-tes, tes lisan, atau praktik. Yang keempat, menulis butir soal atau instrumen. Yang kelima, menelaah validasi soal. Yang keenam, menguji cobakan. Yang ketujuh, menganalisis butir soal. Yang kedelapan, merevisi. Yang kesembilan, perakitan instrumen atau finalisasi. Yang kesepuluh, pelaksanaan evaluasi. Yang kesebelas, pelaporan hasil. Dan yang terakhir, mentindaklanjuti atau follow up. Teknik, cara, dan instrumen atau alat yang digunakan dalam pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara umum, teknik penilaian yang digunakan dalam pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes, di mana penyesuaian instrumen didasarkan pada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Teknik tes ini meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Dan yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes ini meliputi observasi, angket, wawancara, jurnal, dan portofolio. Instrumen atau alat evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pencapaian belajar peserta didik melalui tes dan non-tes, dengan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas guna untuk mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di antaranya instrumen ranah kognitif pertama, tes tertulis, contohnya soal pilihan ganda, uraian, esai, pertanyaan benar atau salah, dan menjodohkan. Instrumen ranah kognitif yang kedua, yaitu tes lisan, seperti contoh, tes hafalan, surah pendek atau panjang, dan tanya jawab bermain ranah psikomotorik, atau tes praktik atau unjuk kerja. Contohnya seperti lembar penilaian praktik wudhu, lembar penilaian praktik sholat, atau praktik penilaian tilawah dan bacaan Al-Quran, seperti tajwid dan mahrotnya. Yang keempat, instrumen ranah afektif non-tes, seperti contoh, observasi, angket atau kuesioner, dan skala sikap. Yang kelima, instrumen penilaian berkelanjutan atau holistik, di mana instrumen penilaian berkelanjutan atau holistik ini seperti contoh portofolio, penilaian diri atau self-assessment, dan penilaian antar teman, yaitu peer assessment. Implementasi atau proses pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, implementasi instrumen ranah kognitif. Seperti ranah kognitif ada dua, yaitu tes tertulis, seperti contoh ujian harian,
PTS atau PAS, dan esai. Untuk tes lisan seperti hafalan dan tanya jawab. Untuk yang kedua, implementasi instrumen ranah kognitif seperti contoh praktik wudhu, praktik sholat, dan tilawah menggunakan rubrik atau checklist. Yang ketiga, implementasi instrumen ranah afektif. Seperti contoh observasi, disiplin dan sikap, angket, motivasi dan minat, jurnal sikap untuk kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang keempat, penilaian holistik berkelanjutan ini ada 2, yaitu portofolio untuk pengumpulan hasil belajar dan perkembangan. Yang kedua, penilaian diri dan antar teman atau refleksi dan penilaian perilaku. Selanjutnya, kesimpulan. Pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan proses penyusunan sistem penilaian yang valid, reliabel, dan objektif untuk mengukur pencapaian peserta didik secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya menilai dari aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik, melalui berbagai instrumen tes maupun non-tes. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk guru dalam memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam, yang terakhir, serta membantu peserta didik mencapai kompetensi dan membentuk karakter Islami secara optimal. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.